Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurofik Azizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram kendali rentang dan simpangan baku. Namun, sebelum kita mengenal apa sih diagram kendali rentang dan simpangan baku ini, kita harus mengenal apa itu diagram kendali. Diagram kendali adalah grafik perbandingan data performance proses, hasil pengujian atau pengamatan sifat produk untuk menghitung limit kontrol yang digambarkan sebagai garis limit pada tempat tersebut. Data performance proses biasanya terdiri dari hasil pengukuran grup-grup yang diambil secara periodik selama proses berjalan. Setidaknya, diagram kendali ini memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, menentukan suatu proses terkendali secara statistik. Yang kedua, menyelidiki adanya pergeseran proses. Yang ketiga, memantau agar proses tetap stabil secara statistik. Dan yang terakhir adalah menentukan kemampuan proses atau biasa disebut dengan kapabilitas proses. Nilai statistik yang diperoleh dari setiap sampel setelah dihitung digambarkan dalam diagram yang biasanya berupa titik-titik. Salah satu alat terpenting dalam pengendalian mutu secara statistik adalah diagram kendali Schreiber. Setidaknya dalam diagram kendali ini memuat beberapa hal, yaitu pertama, ini sumbu tegak yang menyatakan karakteristik kualitas yang sedang diteliti. Kemudian sumbu mendatar yang menyatakan jumlah sampel yang diteliti dimulai dari sampel pertama, kedua, sampai dengan seterusnya. Kemudian garis pusat atau sentral yang menggambarkan nilai baku yang menjadi pangkal perhitungan terjadinya penyimpangan dari hasil-hasil pengamatan dari setiap sampel. Kemudian garis batas kendali bawah atau biasa disebut dengan BKB yang menyatakan penyimpangan paling rendah yang diizinkan atau diperbolehkan. Yang kemudian yang selanjutnya adalah garis batas kendali atas atau WKA yang menyatakan penyimpangan paling tinggi yang diizinkan atau diperbolehkan. Dengan diagram kendali, maka dapat dibuat batas-batas di mana hasil produksi menyimpang dari ketentuan. Yang selanjutnya dapat diawasi dengan mudah apakah proses dalam kondisi stabil ataukah tidak. Dan yang terakhir, bila terjadi banyak variasi atau penyimpangan suatu produk, dapat segera menentukan keputusan apa yang harus diambil. Misalkan di sini ada sebuah data pengamatan. Data pengamatan akan berada di daerah penerimaan jika data pengamatan tersebut berada di antara BKB dan BKA. Namun, jika berada di atas BKA atau berada di bawah BKB, maka data pengamatan tersebut masuk ke daerah penolakan. Karakteristik mutu yang diamati digambarkan sebagai titik-titik pada diagram kendali Shewhart, di mana dari pencarian titik yang digambarkan dapat dilihat apakah proses produksi beroperasi sebagaimana mestinya atau tidak. Sehingga dari pencarian titik inilah dapat diketahui bahwa proses produksi berjalan sebagaimana mestinya apabila pencarian titik yang digambarkan terletak dalam batas-batas kendali atau batas-batas spesifikasi dan berpencar secara acak. Di sini ada beberapa contoh diagram kendali. Contoh diagram kendali yang pertama, terlihat bahwa semua titiknya berada di batas-batas kendali, yaitu tidak ada yang melebihi nilai batas kendali BKB maupun BKA. Atau dapat dikatakan in control, sehingga dapat kita ketahui bahwa diagram kendali yang pertama prosesnya itu terkendali. Namun, untuk diagram kendali selanjutnya, di sini terlihat bahwa terdapat satu titik yang berada di bawah BKB dan satu titik yang berada di atas BKA, sehingga ini mengindikasikan atau mengartikan bahwa diagram kendali ini merupakan prosesnya tidak terkendali. Yang kemudian di sini terlihat bahwa terdapat rata-rata yang berada di antara pusat. Namun untuk sampel selanjutnya terlihat bahwa rata-rata itu bergeser ke atas pusat, bahkan ada yang melebihi BKA. Ini dikatakan bahwa terdapat pergeseran rata-rata. Kemudian untuk diagram kendali selanjutnya, di sini kita lihat bahwa ragam proses untuk sampel yang awal itu memiliki ragam yang cukup kecil atau berada di sekitar garis pusat. Namun, untuk sampel-sampel selanjutnya terlihat bahwa ragamnya itu membesar, sehingga di sini terlihat bahwa terdapat perbesaran ragam proses. Proses tidak terkendali dikatakan tidak terkendali apabila memenuhi beberapa kriteria seperti sebagai berikut. Yang pertama, ada satu titik atau lebih dari K sigma dari center line, yaitu defaultnya adalah K sama dengan 3. Kemudian ada 7 titik atau lebih terletak pada belahan sisi yang sama dari diagram kendali. Kemudian ada 10 dari 11 titik yang terletak pada belahan sisi yang sama.
Dan selanjutnya ada 12 dari 14 titik terletak pada belahan sisi yang sama. Kemudian ada 14 dari 17 titik yang terletak pada belahan sisi yang sama. Di sini terdapat satu contoh yang dia dikatakan tidak terkendali karena ada 7 titik berurutan pada sisi yang sama, yaitu berada di atas pusat. Sehingga kita harus melakukan uji keacakan pencarian titik atau disebut dengan uji runtun. Untuk keperluan analisis kemampuan proses pada saat proses pembuatan barang-barang berlangsung, tidak hanya karakteristik rata-ratanya saja yang perlu diperhatikan, akan tetapi perlu pula diteliti mengenai ukuran dispersi dari karakteristik yang diamati. Untuk keperluan tersebut dapat dilakukan melalui diagram kendali rentang atau melalui diagram kendali simpangan waktu. Di sini ada struktur data, pengamatan, dan tabel bantu perhitungan untuk pembentukan diagram kendali. Di sini terdapat kolom X bar, R, dan S, di mana X bar ini adalah rata-rata, R ini adalah rentang, dan S adalah simpangan baku. Sehingga X bar 1 ini menyatakan bahwa X bar 1 ini adalah nilai dari rata-rata untuk nomor sampel ke-1. Begitupun dengan R. R1 menyatakan rentang untuk nomor sampel ke-1 dan S juga seperti itu. S1 adalah simpangan baku untuk nomor sampel ke-1 dan juga seterusnya. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai diagram kendali rentang. Rentang sampel berhubungan dengan deviasi standar proses. Oleh karena itu, variabilitas proses dapat dikendalikan dengan menggunakan nilai-nilai R dari sampel-sampel yang berurutan pada diagram kendali. Diagram kendali ini dinamakan diagram kendali R atau diagram kendali rentang. Selanjutnya, rumus diagram kendali rentang jika simpangan baku populasi diketahui adalah sebagai berikut, yaitu PKA sama dengan D2 sigma, pusatnya adalah D kecil 2 sigma, dan DKB-nya adalah D1 sigma, di mana nilai D ini dapat kita lihat pada tabel. Namun, jika simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, yaitu DKA sama dengan D4 R bar, pusatnya adalah R bar, dan DKB-nya adalah D3 R bar, di mana nilai R bar adalah rata-rata dari rentang. Berikut terdapat contoh soal untuk diagram kendali rentang, yaitu diketahui data ukuran berat kaleng di samping terdapat 20 subkelompok dan masing-masing terdiri dari 5 unit. Melalui diagram kendali rentang, periksalah apakah produksi kaleng terkendali atau tidak. Untuk lebih memahaminya, mari kita praktikkan pada software Minitab. Untuk membuat diagram kendali rentang menggunakan software Minitab, pertama-tama kita buka software Minitab terlebih dahulu. Setelah terbuka softwarenya, maka kita kopikan atau masukkan data pengamatan yang akan kita olah di sini. Saya copy paste dari Microsoft Excel untuk mempermudahnya. Jika telah muncul hasil seperti ini, maka langkah untuk membuat diagram kendali rentang adalah yang pertama kita klik Start, kemudian pilih Control Chart, dan kita pilih variable Chart for Subgroup. Di sini, karena diagram yang akan kami buat adalah diagram kendali rentang, maka pilih R titik-titik. Kemudian, untuk pilihan ini, kita pilih observation for a subgroup are in one row of column, karena di sini pengamatan X1 hingga X5 kita kolomnya dipisahkan. Namun jika semua pengamatan dari X1 sampai dengan X5 itu kita satukan dalam satu kolom, maka kita pilih all observation for a chart are in one column. Kemudian kita pilih X1 sampai dengan X5. Kemudian klik Add Option. Di sini karena standar deviasinya tidak diketahui, maka kita kosongkan saja dan kemudian kita klik Test. Untuk one point ke standard deviation from center line, kita checklist dan juga kita checklist ke points in a row on same side of center line. Namun kita di sini ganti dengan nilai 7 karena di sini kita akan melihat apakah ada 7 atau lebih titik pada bahan sisi yang sama. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK kembali. Dan didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Dari diagram kendali rentang ini, kita dapat ketahui bahwa terlihat tidak ada pencarian titik yang berada di atas batas kendali atas maupun batas kendali bawah.
yang artinya semua pencarian titik berada dalam batas kendali atau dapat dikatakan in control dengan pusatnya adalah 130, batas kendali atasnya atau BKA-nya adalah 274,9 dan batas kendali bawahnya atau BKB-nya adalah 0. Kemudian berdasarkan pencarian titiknya tidak ada perbesaran ragam atau variansnya sehingga dapat disimpulkan bahwa proses produksi kaleng terkendali secara statistik. Kemudian, untuk memastikan apakah nilai-nilai batas kendali ini benar atau tidak, kita buktikan dengan cara menghitung manualnya. Namun, sebelum menghitung manual, kita terlebih dahulu harus menghitung nilai rata-rata dari rentangnya. Adapun cara menghitung rata-rata dari rentangnya adalah sebagai berikut. Sebelum kita menghitung rata-rata dari rentangnya, pertama kita harus buat dahulu kolom untuk rentang dari setiap subkelompok. Di sini di kolom C7 kita buat nama variabelnya itu yaitu rentang. Kemudian karena di sini kita akan mencari rentang dari setiap subkelompok, maka kita klik Cal, pilih row statistik karena kita akan melihat rentang dari setiap baris. Kemudian di sini karena kita akan mencari nilai rata-rata akan mencari nilai ranknya, sehingga kita pilih rank. Kemudian input variabel isikan dengan variabel x1 sampai dengan x5. Dan store result in kita simpan di kolom rentang yang telah kita buat. Kemudian kita klik OK. Setelah terdapat kolom untuk nilai rentang, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung nilai rata-rata dari rentang ini. Caranya adalah kita klik Start, kemudian basic statistik, kemudian pilih display deskriptif statistik. Dan di sini kita karena di sini akan mencari rata-rata dari rentangnya, maka variabelnya kita isikan dengan rentang. Kemudian kita klik statistik, kita checklist bagian rata-ratanya saja karena di sini yang diperlukan oleh kita adalah hanya rata-ratanya saja. Setelah hanya rata-rata saja yang di checklist, maka kita klik OK. Kemudian kita ini kembali. Dan didapatkan bahwa rata-rata dari rentang adalah 130. Setelah kita mengetahui bahwa nilai rata-rata dari rentang yaitu 130, maka kita masukkan ke dalam rumus yang telah disediakan, yaitu dengan N sama dengan 5, kita ketahui nilai D4-nya adalah sebesar 2,114, sedangkan untuk D3 bernilai 0. Sebelumnya kita telah ketahui bahwa nilai rata-rata dari rentangnya adalah 130, sehingga batas untuk diagram kendali rentang menggunakan rumus simpangan baku populasi tidak diketahui adalah sebagai berikut, yaitu BKA sama dengan D4 R bar. D4 ini bernilai 2,114 dan R bar ini bernilai 130, sehingga 2,114 dikalikan dengan 130 sama dengan 274,82. Sedangkan untuk pusatnya, yaitu adalah nilai dari R bar-nya sendiri, di mana nilai R bar-nya adalah 130. Sedangkan untuk PKB adalah nilai dari D3 dikalikan dengan R bar, di mana nilai D3 pada tabel ini adalah bernilai 0, 0 dikalikan dengan rata-rata dari rentangnya, yaitu 130, maka bernilai 0. Kita ketahui bahwa nilai batas kendali menggunakan Minitab dengan menggunakan manual memiliki nilai yang hampir sama, sehingga kita dapat percaya bahwa nilai Minitab itu sesuai dengan hasil perhitungan manual. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai diagram kendali simpangan baku. Diagram kendali simpangan baku digunakan untuk mengukur keakurasian suatu proses produksi. Pengaturan ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses telah berada dalam batas pengendalian kualitas atau toleransi yang sesuai dengan keinginan konsumen. Adapun rumus diagram kendali simpangan baku jika simpangan baku populasi diketahui adalah sebagai berikut, yaitu BKA sama dengan B6 sigma, pusatnya adalah C4 sigma, BKB-nya adalah B5 sigma, di mana nilai B dan C ini dapat dilihat pada tabel. Sedangkan jika simpangan baku populasinya itu tidak diketahui, maka rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu
BKA sama dengan B4 S bar, pusatnya ini adalah S bar, dan BKB-nya adalah B3 S bar, di mana nilai S bar adalah nilai rata-rata dari simpangan baku. Di sini terdapat contoh untuk diagram kendali simpangan baku, yaitu diketahui data ukuran berat kaleng di samping terdapat 20 subkelompok dan masing-masing terdiri dari 5 unit. Melalui diagram kendali simpangan baku, kita apakah proses produksi kaleng terkendali atau tidak. Untuk lebih memudahkannya, seperti biasa kami menggunakan software Minitab. Selanjutnya, kita akan membuat diagram kendali simpangan baku menggunakan Minitab. Secara umum, membuat diagram kendali rentang maupun simpangan baku itu caranya sama. Namun ada satu hal yang membedakan. Di sini karena datanya itu sama, maka kita langsung saja membuat diagram kendali simpangan bakunya dengan cara klik start, kemudian pilih control chart, dan kita pilih variable chart for subgroup. Yang membedakan di sini adalah kita pilih S titik karena kita akan membuat diagram kendali simpangan baku. Kemudian ini kita pilih observation for a subgroup are in one row of column. Kita masukkan X1 sampai X5. Kemudian klik S option. Di sini karena simpangan baku atau standard deviation-nya tidak diketahui, maka kita kosongkan dan kita klik test. Kemudian kita centang one point ke standard deviation from center line dan ke points in a row on same side of center line. Di sini kita isikan 7 karena kita akan melihat apakah ada atau tidak 7 titik secara berurutan pada sebelahan sisi yang sama. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK kembali. Dan berikut diagram kendali simpangan baku. Dari diagram kendali simpangan baku ini, kita ketahui bahwa terlihat tidak ada titik yang berada di atas batas kendali atas maupun di bawah batas kendali bawah. Atau dapat dikatakan bahwa semua titik berada pada batas kendali yang juga dapat diartikan bahwa in control dengan pusatnya yaitu 52,9, batas kendali atasnya 110,5, dan batas kendali bawahnya adalah 0. Kemudian, berdasarkan pencarian titik-titiknya, tidak ada perbesaran ragam atau variansnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses produksi kaleng terkendali secara statistik. Sebelumnya kita telah melihat bahwa diagram kendali rentang pun terkendali secara statistik, sehingga kesimpulannya, baik menggunakan diagram kendali rentang maupun diagram kendali simpangan baku, kita dapat disimpulkan bahwa proses produksi kaleng terkendali secara statistik. Selanjutnya, untuk melihat apakah nilai batas kendali atas maupun batas kendali bawah sesuai dengan perhitungan manual atau tidak, maka kita hitung secara manual. Langkah pertama, kita buat variabel simpangan baku. Kemudian, klik count, pilih row statistik, kemudian kita pilih standard deviation, kemudian inputkan variabelnya dari X1 hingga X5, dan simpan di simpangan baku. Kemudian kita klik OK. Setelah nilai simpangan baku dari subkelompok 1 hingga 20 ada pada kolom simpangan baku, maka kita hitung rata-rata dari simpangan baku ini dengan cara klik start, klik basic statistik, kemudian display descriptive statistik. Karena di sini kita akan melihat rata-rata dari simpangan baku, maka isikan variabel dengan simpangan baku. Kemudian kita klik statistik dan kita hanya pilih atau checklist rata-ratanya saja karena kita hanya akan melihat nilai rata-rata dari simpangan bakunya saja. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Dan didapatkan nilai rata-rata dari simpangan bakunya adalah 52,9. Setelah kita menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku, selanjutnya kita menghitung nilai BKA pusat dan BKB-nya. Dengan N sama dengan 5, kita ketahui nilai B4-nya adalah 2,089, B3-nya adalah 0. Sebelumnya kita telah ketahui bahwa nilai S-bar-nya adalah 52,9, sehingga batas untuk diagram kendali simpangan baku menggunakan rumus simpangan baku populasi tidak diketahui adalah sebagai berikut, yaitu BKA sama dengan B4 dikalikan dengan S-bar, di mana B4-nya adalah 2,089 dikalikan dengan S-bar yaitu 52,9, sehingga
menghasilkan 110,5. Sedangkan untuk pusatnya adalah nilai S bar itu sendiri yaitu 52,9. Dan untuk BKB-nya adalah B3 dikalikan dengan S bar, di mana nilai B3-nya adalah bernilai 0 dan S bar-nya adalah 52,9. Sehingga 0 dikalikan 52,9 adalah 0. Kita ketahui bahwa nilai batas kendali menggunakan metode dengan menghitung manual memiliki nilai yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.